Mari de mahita sa bukid de nomor 183. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Aisyah kamoron na dosa luhut kita majalau ima asin rohana naso marnamoto. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, judul renungan kita hari ini menerima kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma kepada kita. Kasih karunia itu adalah pemberian yang sangat berharga bagi kita. Dan kasih karunia itu adalah merupakan berkat yang tidak bisa terhitung oleh manusia. Jika kita saudara-saudaraku merasakan setiap hari hanya napas saja diberikan kepada kita, Hola diliok ko satu hita amang do tawina, itulah merupakan sebuah kasih karunia. Kasih karunia yang diberikan sesungguhnya berapa yang harus kita bayar. Tapi Tuhan tidak pernah menuntut itu, tapi hanya diingatkan, ingatlah kasih karunia. Maka kamu harus bersyukur. Ketika bangun pagi, ketika kamu sudah diberikan nyawa, kesehatan, ingatlah itu adalah bagian kasih karunia yang sudah dinyatakan kepada kita. Yang kedua, sesungguhnya kita tidak layak menerima kasih karunia itu. Kenapa? Karena kita adalah manusia pendosa. Manusia yang penuh dengan kecerobohan dan kejahatan. Dan tidak sepantasnya, tidak layak kita sebagai penerima kasih karunia. Tetapi kasih karunia itu tidak pernah dibatasi kepada manusia.
Oleh karena itu saudara-saudaraku, di saat saudara dan saat kita merasakan kasih karunia itu, nah tadi sana dikatakan kepenuhannya semua akan menerima kasih karunia. Kepenuhan dari Tuhan. Begitu senang dan bahagia orang yang hidup dalam kasih karunia itu. Dan Yesus berkata kepada orang banyak, kita sudah dipenuhi oleh kasih karunia. Maka jangan pernah mengeluh, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah hanya melihat kekurangan-kekurangan. Kita sudah dipenuhi oleh kasih karunia. Begitu enak sebenarnya, saudaraku. Maka hidup ini sesungguhnya harus berharga. Tuh udah mangului. Tapi kenapa? Karena kita tidak pernah kepenuhan oleh kasih karunia. Dak kaya tabering ganung manogo. Ternyata itulah hamoraut. Itu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yang diberikan dengan sepenuhnya. Orang dungo pehita sesitong nama nogo nai dia makadongan. Nunga kelas rohata marolopolo todita, marolopolo nandaging ta, marolopolo parngulutan. Berarti di saat dibangun pagi itu setiap hari, di hari itu Allah kita dipenuhi oleh kasih karunia. Nah dong be. Nah orang sebenarnya dia makan tidak ada. Kenapa saudaraku? Karena kita sudah anak-anak Tuhan. Maka dikatakan oleh Yesus Kristus, karena kita sudah dipenuhi oleh kasih karunia itu, jangan lagi kamu akan bersungut. Jangan lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ayang guna sumana dari patame makol baru tunggu dulu nih. Anggona sumana dah hasil tongan, dona sumana dah pasu-pasu, orang dah baru tunggu dui. Tetapi orang yang hidup dipenuhi oleh kekayaan hamorani di mata, itu kasih karunia, dia selalu bersyukur, tidak pernah bersungut-sungut. Dari perkataan, dari perbuatannya, selalu dia bersyukur. Mandok mau lihat, dia anggap setiap harinya orang dia pehosa hanguluan, mau lihat ma Tuhan. Ini bisipangan mau lihat ma Tuhan. Dia kita karejo mau lihat ma Tuhan. Jangan anggap harus kaya menjadi sebuah kasih karunia. Tidak. Jangan tidak katakan hanya sebagai harus pejabat kasih karunia. Tidak. Kasih karunia itu ketika kamu adalah mampu bersyukur. Bersyukur itulah yang berkelimpahan, dan itu yang Tuhan inginkan dari kita. Bukan persoalan berapa hartamu, bukan persoalan berapa anakmu, bukan persoalan berapa jabatanmu, bukan persoalan berapa mobilmu. Tapi persoalan adalah nyatakan karena kamu sudah menerima kasih karunia. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah mengingatkan kami, agar kiranya kami melihat kasih karunia itu dalam setiap kehidupan kami. Amin.